Jadi pemberian untuk usia di bawah 1 minggu itu bisa frekuensinya bisa 3 kali 4 kali. Jadi untuk usia-usia bawah itu ya sebaiknya sering diberikan, bukan sekali diberikan banyak, tapi sering diberikan. Jadi misalkan dari total 10% kebutuhan berat badan dalam 24 jam itu ya dibagi menjadi 3 atau 4 kali pemberian kayak gitu. Karena apa? Kalau kita memberikan susu berlebihan dalam 1 kali waktu, efeknya nanti negatif ke ternaknya. Dan efeknya positif, jadi ada beberapa mikroba itu yang patogen itu dia bisa berkembang itu. Nah, jangan pakai susu yang dia mengandung sukrosa, karena cempe atau pedet di usia kurang dari 2 minggu atau kurang dari 3 minggu lah, dia belum menghasilkan enzim amilase, sehingga sukrosa ini nggak bisa dicerna. Efeknya apa? Efeknya dia diare. Efeknya diare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wahyu dari Edu Ternak. Kali ini kita akan sedikit membahas seputar dunia susu replacer atau susu pengganti ya. Jadi susu pengganti itu umumnya diberikan mulai hari ketiga, itu untuk susu pengganti yang berkualitas. Nah, banyak sekali susu pengganti di pasaran itu yang mulai yang harga murah sampai harga tinggi. Nah, itu tergantung dari kondisi susu pengganti itu sendiri. Jadi kita harus benar-benar bisa memilih susu pengganti yang cocok untuk ternaknya dan juga cocok untuk kantong kita pribadi kayak gitu. Nah, susu pengganti itu tidak bisa menggantikan kolostrum ya teman-teman. Jadi susu pengganti itu sebenarnya menggantikan susu induk. Jadi ketika ternak habis melahirkan itu kan idealnya itu dia pasti menghasilkan kolostrum. Nah, beda lagi kalau ternak itu dia mengalami sakit atau kesehatannya terganggu dan body score-nya itu jelek. Biasanya ada beberapa yang dia tidak mengeluarkan susu. Nah, hal-hal seperti itu ya harus di planning sebelumnya supaya tidak berefek ke anaknya, ke pedetnya atau ke cempenya. Nah, untuk kasus-kasus yang induk tidak keluar susu itu bisa jadi karena hormonalnya kurang bagus ya. Jadi kayak misalkan susunya udah berkembang tapi dia tidak keluar susunya, jadi ambingnya itu berkembang tapi tidak keluar susunya. Nah, itu bisa diberikan injeksi oksitosin, salah satunya itu nanti bisa memicu milk letdown bahasa Inggrisnya. Itu intinya susu yang pertama kali keluar, intinya kayak gitu. Nah, jadi teman-teman juga sebaiknya harus sedia yang namanya kolostrum beku. Kolostrum beku itu bisa didapatkan dari susu induk yang melimpah, yang pertama itu. Jadi kalau untuk cempenya udah cukup, kita simpan di freezer. Nah, itu bisa diberikan untuk kasus-kasus yang dia lahiran cempenya banyak misalnya kayak gitu, atau dia lahiran tapi kolostrumnya kurang bagus atau kurang baik kayak gitu, atau jumlahnya kurang kayak gitu. Nah, kolostrum itu idealnya memang diproduksi oleh induk itu sekitar sampai 3 sampai 7 hari sebenarnya kayak gitu. Jadi yang teman-teman bisa cermati ya dari susu ini, dia kolostrum atau susu biasa itu kan dari warna, terus dari kekentalan kayak gitu. Jadi kalau kolostrum itu kan cenderung warnanya kuning ya, kuning terus lebih kental karena total solidnya lebih tinggi. Sedangkan kalau susu total solidnya lebih rendah dan cenderung putih warnanya kayak gitu. Nah, teman-teman juga harus mencermati susu yang abnormal, misalkan susu yang berwarna kuning, berwarna pink. Nah, itu bisa jadi ada perlukaan di ambingnya,
bisa juga susunya gumpal kayak gitu, bisa karena masitis kayak gitu. Nah, mengenai soal milk replacer, saya akan sedikit mereview beberapa milk replacer yang umumnya dipakai oleh peternak ya. Jadi yang pertama ini yang namanya Calvolak. Nah, Calvolak ini impor dari Belanda kalau nggak salah ya. Nah, ini sebenarnya adalah susu untuk pedet. Memang untuk formulasinya untuk memenuhi kebutuhan pedet ya. Tapi seiring berjalannya waktu, banyak teman-teman kambing, peternak kambing, terutama kambing-kambing kontes ya, itu pakai Calvolak ini. Jadi memang Calvolak ini saya amati dari perkembangannya, dulu ada juga merek susu yang namanya itu Denkamilk, ada juga Sprayvo dan sebagainya. Cuma ini yang berkembang saat ini adalah Calvolak ini. Meskipun ada juga susu yang memang khusus untuk cempe kambing maupun domba, itu kalau nggak salah namanya Sulfur. Nah, susu ini karena bagus untuk perkembangan cempe dan pedet ya, banyak teman-teman yang pakai karena juga tidak berefek negatif seperti diare kayak gitu. Nah, susu ini untuk impornya sendiri itu kemasannya adalah sak ya. Satu sak itu 25 kilo. Nah, seiring perkembangannya waktu banyak yang nge-repacking karena ada beberapa kebutuhan yang kemasan 1 kilo atau kemasan setengah kilo kayak gitu. Kayak gini, ini contoh kemasan 1 kilo ini banyak peminatnya. Nah, susu ini kalau untuk di sapi atau di pedet ya, itu diberikan mulai 3 hari, usia 3 hari. Nah, dosisnya berapa? Dosisnya adalah 10% berat badan. Jadi misal nih di sini patokannya misalkan 1 kilo Calvolak ini dicampur sama air 7 liter. Nah, totalnya kan 8 liter. Nah, ini nanti kita harus juga ngitung total solidnya. Misalkan total solid itu kan kita ngitungnya kan berarti 1 kilo banding 8 kali 100%, itu total solidnya berapa. Jadi total solid itu sebaiknya kita menyesuaikan dengan susu umumnya. Total solid susu itu kan kalau sapi itu sekitar 12-12,5% total solidnya. Jadi pemberian untuk usia di bawah 1 minggu itu bisa frekuensinya bisa 3 kali 4 kali. Jadi untuk usia-usia bawah itu ya sebaiknya sering diberikan, bukan sekali diberikan banyak, tapi sering diberikan. Jadi misalkan dari total 10% kebutuhan berat badan dalam 24 jam itu ya dibagi menjadi 3 atau 4 kali pemberian kayak gitu. Karena apa? Kalau kita memberikan susu berlebihan dalam 1 kali waktu, efeknya nanti negatif ke ternaknya. Dan efeknya positif, jadi ada beberapa mikroba itu yang patogen itu dia bisa berkembang itu. Jadi untuk teman-teman yang misalkan ada permasalahan seputar ternak yang susunya kurang, itu bisa pakai Calvolak ini. Kalau untuk kalau untuk nutrisinya sendiri cukup lumayan banyak. Jadi teman-teman yang harus dipelajari adalah komposisinya sebenarnya. Jadi kalau komposisinya itu susu replacer itu adalah raw milk atau susu yang diformulasikan dengan ada penambahan lemak nabati. Jadi teman-teman jangan pakai susu skim, karena kalau susu skim itu cenderungnya lemaknya rendah, proteinnya tinggi. Nah, jangan juga pakai susu yang di dalam komposisinya itu mengandung sukrosa. Jadi kalau skim tadi lemaknya rendah, kalau replacer itu lemaknya cukup tinggi, proteinnya cukup tinggi. Nah, jangan pakai susu yang dia mengandung sukrosa, karena cempe atau pedet di usia kurang dari 2 minggu atau kurang dari 3 minggu lah, dia belum menghasilkan enzim amilase.
sehingga sukrosa ini nggak bisa dicerna. Efeknya apa? Efeknya dia diare. Efeknya diare. Jadi kalau teman-teman saya beli susu ya, itu bisa dirasakan susu ini dari sisi baunya gimana. Kalau baunya itu kayak harum, kayak vanila gitu, jadi susu itu dia ditambahin flavor vanila. Tapi kalau dari sisi rasa itu ya rasa susu. Kalau dia rasanya itu kayak ada manis-manisnya, itu biasanya ada gulanya kayak gitu. Jadi teman-teman harus mempelajari itu. Nah, untuk susu-susu yang murah di pasaran itu sebenarnya bagus juga, cuma yang perlu teman-teman pelajari adalah kapan sebaiknya memakai susu tersebut. Misalkan ketika usianya udah 2 bulan, menginjak 2 bulan atau di atas 1 bulan itu aman, tapi juga ada yang mencret, jadi teman-teman harus mewaspadai itu. Jadi yang perlu diwaspadai yang pertama adalah dari komposisi susunya, yang pertama itu. Terus juga dari sisi cara pengenceran. Jadi cara pengenceran susu itu juga harus benar. Suhunya itu nggak boleh suhu airnya itu nggak boleh tinggi, nggak boleh sampai 100 derajat, nggak boleh. Jadi idealnya itu di angka 60-an derajat, hangat-hangat kuku gitu, baru dicampur sama susunya yang bubuk ini. Nah, nanti ketika suhunya sudah hangat-hangat kuku sekitar 37 derajat, hangat-hangat tubuh manusia lah, hangat-hangat tubuh ternak, nah itu bisa diberikan kayak gitu. Dan itu pun ya pemberiannya juga ya sebaiknya memang frekuensinya banyak untuk yang usia di bawah 1 bulan kayak gitu. Nah, di sini juga ada susu yang namanya Masterlark. Nah, ini kalau ini produk lokal, jadi dibuat dengan pemilihan susu yang aman, tidak bikin diare seperti itu. Nah, ini pemakaiannya juga mirip sama dengan Calfolak. Kalau kita membuat susu 1 liter itu bubuk susunya ini sekitar 125 gram. Jadi 125 gram dibanding 1 liter air. Atau kalau untuk awal-awal pakai 100 gram per 1 liter air. Jadi main total solid yang rendah dulu, nanti kita amati respon ternaknya dulu. Kalau misalkan responnya bagus, kita tingkatin untuk total solidnya gitu. Jadi total solid itu sangat berperan penting, karena sebenarnya kalau susu itu yang diambil nutrisinya ya bubuknya itu, bukan airnya ya yang di susu. Jadi semakin banyak volume susu yang diberikan, itu sebenarnya semakin baik. Cuma dalam sekali pemberian itu ada batasnya. Jadi batas kemampuan perut menerima volume susu tadi itu ada batasnya. Jadi kita nggak boleh terlalu berlebihan. Nah, untuk di kambing domba sendiri, umumnya untuk dosis susu sehari, susu yang sudah diencerkan yaitu sekitar 10-20% berat badan. Jadi lebih tinggi daripada sapi kayak gitu. Nah, kalau misalkan pengennya pertumbuhan cepat ya pakai 15-20% dengan pemberian misalkan 4 kali sehari kayak gitu. Itu yang pengen kalau pertumbuhannya cepat. Tapi kalau misalkan main standar dengan nanti di usia 1 minggu atau 2 minggu kita mulai kasih calf starter atau kid starter. Nah, itu makanan padat yang diberikan, yang diformulasikan khusus untuk pengganti susu pengganti tadi. Jadi supaya bisa menekan biaya produksi tempe atau pedet kayak gitu. Nah, ya alhamdulillah untuk Calfolak ini sendiri memang sudah sangat luas ya, tersebar di Indonesia, terutama di Jawa. Jadi teman-teman lebih mudah mendapatkannya, baik yang melalui offline maupun yang online, marketplace, Shopee, Tokped dan sebagainya itu banyak. Ya sama halnya dengan
yang Masterlak ini. Yang Masterlak ini juga bisa didapatkan di agen-agen kami. Jadi memang susu ini adalah menjawab dari karena tingginya harga Kalfolak, sehingga kita coba substitusi dengan susu yang kita produksi sendiri dengan menekan biaya operasional dalam hal beternak, jadi lebih ekonomis seperti itu. Nah, mungkin itu saja dari saya, dan untuk pemberiannya untuk yang Masterlak tadi ya sama dengan Kalfolak. Jadi kalau misalkan teman-teman mau tanya lebih detail lagi, silakan menghubungi kami, menghubungi saya, menghubungi tim Feedways atau Eksternak. Nanti akan kita jawab dengan baik. Itu saja mungkin dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.